warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Selvina Dayati, NIM 211031232448. Untuk tujuan peminatan saya ke depannya, insya Allah saya akan memilih manajemen keuangan. Di sini saya ingin menjelaskan manajemen strategi pada bisnis saya yang saya beri nama Mel Salon Spa. Video ini saya buat guna memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah manajemen strategi. Baik, langsung saja. Yang pertama, pembuatan pernyataan visi dan misi. Visi Mel Salon Spa yaitu menjadi salon spa dengan perawatan kecantikan dan kesehatan yang terpercaya dan pelayanan yang terbaik. Misi Mel Salon Spa yang pertama, menyediakan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan yang berkualitas tinggi dan terlengkap. Yang kedua, menyediakan suasana yang nyaman, tenang, dan aman untuk pelanggan merilekskan diri. Yang ketiga, menggunakan semua produk berkualitas tinggi untuk memberikan hasil yang terbaik. Yang keempat, memberikan pelayanan yang ramah, sopan santun, dan profesional terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang dunia kecantikan secara terus-menerus. Selanjutnya, pelaksanaan audit eksternal. Audit eksternal yang pertama, auditor mengumpulkan informasi tentang bisnis spa, termasuk struktur organisasi, laporan keuangan, dokumen peraturan dan prosedur, serta informasi resiko yang relevan. Yang kedua, auditor mengumpulkan bukti untuk menilai keakuratan dan kelengkapan laporan keuangan serta menguji pengendalian intern dan kepatuhan peraturan dan prosedur. Bukti tersebut dapat berupa dokumen, wawancara dengan karyawan dan pelanggan, serta observasi langsung. Kemudian, yang ketiga, auditor menganalisis bukti yang telah dikumpulkan dan mengevaluasi apakah bukti tersebut mendukung kesimpulan audit. Auditor juga akan memeriksa apakah terdapat bukti-bukti yang bertentangan atau mengindikasikan adanya kesalahan atau kecurangan. Setelah menyelesaikan audit, yang keempat, audit menyampaikan laporan audit yang berisi temuan dan kesimpulan. Laporan ini akan mencakup hasil audit atas laporan keuangan dan operasional bisnis. Selanjutnya, pelaksanaan audit internal. Audit internal yang pertama yaitu auditor akan mengidentifikasi area audit yang akan diperiksa, menentukan tujuan dan cakupan audit, serta mengumpulkan informasi pendukung. Auditor juga akan membuat jadwal audit dan menentukan anggota tim yang akan terlibat dalam audit. Kemudian yang kedua, auditor akan melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan pengujian dokumen. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis Mel Salon Spa mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah diterapkan serta mengidentifikasi apakah ada pelanggaran yang terjadi. Setelah itu, auditor akan mengevaluasi semua audit dan memberikan rekomendasi. Auditor akan memeriksa apakah bisnis Mel Salon Spa memenuhi persyaratan kepatuhan dan melakukan kinerja yang baik. Auditor juga akan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur yang diterapkan oleh Mel Salon Spa. Yang keempat, auditor akan menyusun laporan hasil audit dan memberikan rekomendasi. Laporan akan berisi hasil temuan dan evaluasi, serta rekomendasi untuk memperbaiki masalah yang telah diidentifikasi. Laporan tersebut akan disampaikan ke manajemen bisnis spa untuk ditindaklanjuti. Kemudian, manajemen bisnis spa akan meninjau laporan hasil audit dan merealisasikan rekomendasi yang telah diberikan. Tindakan perbaikan harus diambil untuk memperbaiki masalah yang ditemukan selama audit
Dalam hal ini, manajemen bisnis spa harus memperbaiki proses dan sistem yang tidak efektif atau tidak efisien, mengambil tindakan terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi, serta memperbaiki kinerja secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya, penetapan tujuan jangka panjang. Yang pertama, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan salon spa. Yang ketiga, menjadi salon spa nomor 1 di Kalimantan Selatan. Yang keempat, menjadi salon spa terbaik, teraman, ternyaman, terlengkap, dan terupdate sepanjang waktu. Yang kelima, membuka cabang baru di berbagai wilayah. Dan yang terakhir, meningkatkan citra bisnis salon spa. Selanjutnya, penyusunan evaluasi dan pemilihan strategi. Evaluasi dan pemilihan strategi. Berikut ini ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, evaluasi internal. Melakukan evaluasi internal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan bisnis spa yang perlu dievaluasi seperti sumber daya manusia, strategi pemasaran, serta operasionalnya. Yang kedua, evaluasi eksternal. Melakukan evaluasi eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman pada pasar. Faktor yang perlu dievaluasi seperti pesaing dan pelanggan. Yang ketiga, identifikasi strategi. Setelah melakukan evaluasi internal dan eksternal, kemudian identifikasi strategi yang cocok untuk bisnis spa ini. Di sini saya menerapkan strategi seperti meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, meningkatkan kualitas produk yang akan digunakan, terus menambah jenis jasa atau produk baru seperti treatment yang sedang tren pada masanya, meningkatkan branding bisnis, serta menjalin hubungan baik kepada pelanggan. Setelah memilih strategi yang digunakan, kemudian yang keempat, mengimplementasikan strategi secara terstruktur dan konsisten. Selanjutnya, penetapan kebijakan dan tujuan tahunan. Tujuan tahunan Mel Salon Spa. Yang pertama, meningkatkan omset dari tahun sebelumnya. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan reputasi bisnis spa. Dan yang terakhir, mengurangi tingkat pengunduran diri karyawan. Sedangkan kebijakan Mel Salon Spa, yang pertama memberikan promosi khusus dan penawaran diskon pada pelanggan baru. Yang kedua, memberikan produk dan jasa yang terbaik pada pelanggan serta harga yang lebih murah. Selanjutnya, menetapkan standar etika yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, memberikan reward pada karyawan yang mencapai target lebih cepat. Selanjutnya ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya yang pertama mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk dialokasikan. Sumber daya yang tersedia untuk dialokasikan ini seperti tenaga kerja, ya contohnya itu terapis, resepsionis, dan staf administrasi. Kemudian peralatan seperti peralatan pijat, peralatan kulit, peralatan spa lainnya. Kemudian ada bahan-bahan seperti minyak pijat, lotion, masker, dan produk perawatan lainnya. Dan yang terakhir ada dana. Yang kedua, prioritaskan penggunaan sumber daya. Prioritas utama adalah memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Jadi, bisnis salon spa mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk pelatihan tenaga kerja, perawatan secara berkala, dan promosi bisnis. Yang ketiga, alokasi sumber daya secara efektif. Bisnis salon spa mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan tenaga kerja
agar terapis dapat memberikan layanan pijat dan perawatan kulit dengan kualitas terbaik, serta mengalokasikan sumber daya untuk perawatan dan perbaikan peralatan secara berkala agar peralatan tetap dalam kondisi baik. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan dan evaluasi. Bisnis spa melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan alokasi sumber daya dilakukan dengan tepat dan efektif. Selanjutnya, ukur dan evaluasi kerja. Yang pertama, penetapan kriteria evaluasi yang jelas dan terukur untuk kinerja karyawan dan bisnis secara keseluruhan. Kriteria tersebut mencakup faktor seperti kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Selanjutnya, yang kedua, mengumpulkan data untuk mengevaluasi kinerja bisnis salon spa. Data tersebut dapat berupa informasi kuantitatif seperti jumlah pelanggan, tingkat kehadiran atau penjualan, serta informasi kualitatif seperti kualitas layanan pelanggan atau kepuasan pelanggan. Yang ketiga, melakukan analisis data untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan. Hal ini akan membantu salon spa untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan dan pengembangan lebih lanjut. Yang keempat, memberikan umpan balik yang jelas dan terstruktur kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Umpan balik dilakukan melalui wawancara atau penilaian tertulis. Yang kelima, membantu karyawan dalam merencanakan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja mereka. Ini meliputi pelatihan dan pengembangan keterampilan, pengalokasian sumber daya yang tepat, atau memperjelas tujuan kinerja yang diharapkan. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi kembali untuk menilai efektivitas dan tindakan tersebut akan memastikan bahwa kinerja karyawan telah meningkat. Selanjutnya, kendala bisnis Mel Salon Spa. Kendalanya yang pertama itu persaingan di industri spa ini cukup ketat. Oleh karena itu, bisnis spa ini terus memberikan jasa baru serta mengusahakan memberikan harga yang terjangkau. Yang kedua, keterbatasan sumber daya yang terampil dan berkualitas. Yang ketiga, modal pada usaha salon spa ini cukup besar. Dan yang terakhir, perubahan tren yang cukup sering. Maka dari itu, bisnis salon spa ini akan terus mengupdate informasi tentang perkembangan di dunia kecantikan dan kesehatan, agar bisnis Mel Salon Spa ini berumur panjang dan akan berkembang terus di dunia kecantikan. Nah, baik, itu saja penjelasan tentang manajemen strategi pada bisnis saya, yaitu Mel Salon Spa. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.